Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Suhada. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang sudah saya pahami berkaitan dengan ilmu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau yang lebih sering disebut dengan AI atau Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, yaitu sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, thinking rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat, act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Yang pertama, kecerdasan buatan bersifat lebih permanen, sedangkan kecerdasan alami cepat mengalami perubahan atau bersifat lebih kreatif. Yang kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasikan atau disebarkan, sedangkan kecerdasan alami tidak mudah diduplikasikan dan disebarkan karena mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama, dan juga suatu keahlian itu tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Lalu yang ketiga, kecerdasan buatan lebih murah, sedangkan kecerdasan alami akan lebih mahal, karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang keempat, kecerdasan buatan bersifat konsisten dan menyeluruh, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer itu sendiri. Sedangkan kecerdasan alami akan senantiasa berubah-ubah. Lalu, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Sedangkan kecerdasan alami akan sangat sulit untuk direproduksi. Kecerdasan buatan dapat mengeksekusi tugas tertentu dengan lebih cepat, sedangkan kecerdasan alami kan lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu. Yang ketujuh, kecerdasan buatan dapat menjalankan tugas tertentu dengan lebih baik dari kebanyakan orang. Sedangkan kecerdasan alami memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu. Kecerdasan buatan ketika akan menambah pengetahuannya harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Sedangkan kecerdasan alami akan lebih kreatif, karena kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada diri dan jiwa manusia. Yang kesembilan, kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik.
sedangkan kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Yang terakhir, kecerdasan buatan sangat terbatas, sedangkan kecerdasan alami akan bersifat lebih luas sesuai dengan pemikiran manusia tersebut. 3 pendekatan utama AI. Yang pertama, simbiolisme. Simbiolisme dianggap sebagai kecerdasan buatan kuno yang lebih unggul. Teknik ini tidak cocok untuk skenario dengan permodelan yang tidak akurat. Yang kedua, connectionism. Connectionism adalah kecerdasan buatan paling umum pada saat ini, berasal dari bionik dan jaringan syaraf. Yang ketiga, behaviorism atau actionism, berasal dari sibernetika. Sibernetika menghubungkan cara kerja sistem syaraf dengan teori logika dan komputer. Perbedaan komputasi konvensional dengan komputasi AI. Dalam software konvensional, komputer diperintahkan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pada komputasi AI, yang memberitahukan komputer adanya masalah adalah komputasi AI tersebut. Yang selanjutnya, pada konvensional, data yang diberikan telah disusun terlebih dahulu hingga komputer bisa memberi solusi. Sedangkan dalam komputasi AI, komputer dibantu dengan kemampuan inferensi. Lalu yang terakhir, pada komputasi konvensional, program bisa berupa rumus atau prosedur yang jelas dan mengarah ke solusi. Sedangkan pada komputasi AI, tidak didasarkan rumus, tapi representasi dan manipulasi simbol. Sekian penjelasan dari apa yang sudah saya pahami tentang ilmu kecerdasan buatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.